Warga korban kebakaran di Cideng, Jakarta Pusat mengungsi di jumlah posko pengungsian. Sementara petugas masih membersihkan puing sisa kebakaran. Petugas PPSU masih berjuang membersihkan puing-puing kebakaran di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Lokasi kebakaran yang berada di dekat sungai dan rel membuat petugas sempat kesulitan. Petugas terpaksa menggunakan kapal untuk mengangkat material sisa kebakaran. Sementara puluhan warga korban kebakaran mengungsi di dua posko, yaitu SMP PGRI dan SDN Duripulo. Pengungsi sengaja dibagi di dua posko sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya Sabtu sore sedikitnya 20 bangunan rumah hangus terbakar di pinggir kali Jeling seberang ITC Roksimas, Cideng, Jakarta Pusat. 21 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Diduga kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik. Akibat kebakaran, lalu lintas di seberang ITC Roksimas sempat mengalami kemacetan. Sebagai komunitas terdepan dan terdekat dengan masyarakat, RT RW memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat dari rantai penyakit akibat COVID-19. Mulai dari pendisiplinan penerapan protokol kesehatan bagi warga hingga mengatur bantuan sosial agar sampai ke masyarakat dengan tepat. Sejumlah inovasi diwujudkan para ketua RT di RW 01 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat agar terus dapat memutus mata rantai virus COVID-19. Dengan menerapkan 3M serta melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin tiap minggunya. Peran para ketua RT dan RW ini menjadi ujung tombak menjaga kedisiplinan masyarakat dalam melakukan penerapan protokol kesehatan, serta berperan penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah agar sampai ke masyarakat dengan tepat. Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat hingga kini terbebas dari ancaman COVID-19. Mengapa bisa demikian? Kita akan tanyakan langsung dengan rekan kami di sana, ada Revika Sibarani. Revika, benarkah wilayah Paseban saat ini sudah bebas dari COVID-19, Revika? Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, benar bahwa rukun tetangga dan rukun warga ini menjadi ujung tombak dalam mendisiplinkan masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan pantauan kami memang untuk upaya dan langkah konkret ini sudah terlihat dilakukan dari RW 01. RW 01 dilakukan, yakni penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan juga secara berkala setiap seminggu sekali. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait upaya dan langkah konkret yang biasa dilakukan di tengah pandemi COVID-19 di RW 01 ini sudah bersama dengan saya, Davi Lovi, yakni Ketua RW 01 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Bapak Ari Prianto. Bapak, selamat siang. Siang. Bapak, ini bisa dijelaskan nih Pak, langkah dan upaya konkret apa yang dilakukan di RW 01 ini di tengah pandemi COVID nih Pak? Ya, kami melakukan ini bersama seluruh elemen masyarakat dari RT, RW, LMK, pengurus RW, dan Karang Taruna beserta PKK untuk sebagai gugus yang paling terdepan untuk penanganan COVID pencegahan ini. Oke. Apa saja nih Pak bentuknya Pak? Tadi kan saya melihat ada penyemprotan begitu Pak, disinfektan setiap seminggu sekali. Selain itu ada apa lagi Pak? Oke, selama ini yang kita dilakukan berbagai macam program kemandirian yang kami lakukan di wilayah, diantaranya membantu masyarakat yang terkena penyakit ini. Kita isolasi warganya agar tidak keluar rumah dengan cara kita membuat dapur umum untuk membagikan di area sekitar. Kita juga membagikan masker di semua wilayah di RW 01 ini. Ya. Ada beberapa bentuk yang kita lakukan, diantaranya bantuan langsung tunai. Ini salah satu terinspirasi dari pemerintah yang kita adopsi di wilayah dengan sumber dananya dari pengurus RW, RT, LMK, PKK bekerja sama untuk membantu pada mereka yang membutuhkan. Berarti ada bantuan sosial dari Kas Mandiri begitu ya Pak ya? Sudah berapa lama dilakukan ini Pak? Udah hampir 3 bulan terakhir ini. Ya.
Kemudian nih Pak, dengan sejumlah protokol kesehatan yang ketat diberlakukan di RW 01, bagaimana nih Pak respon warga sekitar? Apakah sudah patuh atau masih ada yang bandel nih Pak? Oke, alhamdulillah sejauh ini yang kita jalankan dengan membuat banner, memberikan edukasi ke masyarakat dan melakukan pembagian masker di wilayah. Alhamdulillah feedback dari masyarakatnya pun positif. Jadi alhamdulillah walaupun ada 1-2 tapi tetap kita himbau untuk memakai 3 persyaratan untuk protokol kesehatan ini. Oke, kemudian untuk angka penyebaran COVID-19 sendiri di RW 01 ini seperti apa nih Pak? Masih banyak Pak? Maaf. Untuk kasus positif COVID-19 di RW 01 ini seperti ini Pak? Alhamdulillah dengan penanganan dan pencegahan ini untuk COVID ini alhamdulillah sudah dapat diminimalisir untuk pencegahannya. Oke, siap. Bapak Ari, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Davi, Lovi, dan pemirsa, berikut wawancara kami dengan Ketua RW setempat, di mana kami dapat menginformasikan langkah atau upaya konkret ini seharusnya juga bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, di mana hal ini wajib dilakukan demi mencegah laju penyebaran COVID-19. Davi, Lovi. Baik, terima kasih Revikasi Barani melaporkan langsung dari Paseban, Jakarta Pusat. Bertahun-tahun dipakai 18 cincin yang melekat di jari tangan seorang lansia susah dilepaskan. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat pun harus didatangkan untuk melepas paksa belasan cincin tersebut. Inilah aksi petugas pemadam kebakaran saat berupaya melepaskan cincin yang melingkar di jari tangan seorang kakek di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan alat potong berukuran kecil, satu persatu cincin yang dikenakan pria berusia 60 tahun ini pun mulai dicopot. Proses ini pun berjalan dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati untuk memotong cincin-cincin yang telah melekat selama bertahun-tahun ini. Agar jari korban tak terasa panas, pemotongan cincin pun disertai dengan penyiraman air dingin. Pihak keluarga mengaku sempat kebingungan saat sang kakek meminta tolong untuk melepaskan 18 cincin yang tersangkut di jarinya. Keluarga pun kemudian berinisiatif meminta pertolongan kepada petugas damkar terdekat. Saya datang ke pemadam kebakaran, terus dikasih arahan saya suruh ke pusat. Kemarin ke Angkasa dulu, pemadam kebakaran yang di Angkasa. Ini bangun sih. Usai cincin terlepas, petugas kemudian mengobati jari korban yang sempat luka. Sementara sang kakek kini dalam kondisi sehat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.